Jadi nanti apa bang? Ya, udah sebenarnya. Ampun bari ibu, kami ampunkan denai tanah sudaro. Disusun jaringan 10, ditaklahkan kapalonan satu. Jauhlah salam dari Ambo, oi tanah oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dan saluang yang seperti Bapak Ibu dengarkan adalah bagian dari seni tradisi Indonesia. Berasal dari ranah Minangkabau yang harus kita jaga bersama. Namun kondisinya sangat menyedihkan hari ini. Tak banyak yang mau mempelajarinya. Jangankan melestarikan, mendengarkannya saja dibilang kampungan ketimbang mendengarkan irama Harlem Shake atau pop Korea yang sedang booming. Jadi wajar kalau hari ini saya pertanyakan rasa kebangsaan kita di mana? Melalui sebuah pidato berjudulkan Nasionalisme Kita. Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang kami hormati. Berbicara tentang nasionalisme, satu pertanyaan mendasar mengawali pidato saya hari ini. Adakah di antara kita yang tahu apa itu nasionalisme? Mungkin kita tahu sekedar arti, namun tak memahami seutuhnya apa yang dimaksud dengan nasionalisme ini. Nasionalisme adalah suatu kesadaran bersama untuk lahir sebagai suatu bangsa, suatu kesadaran yang didasari oleh rasa penasih dan kepenanggungan untuk menghadapi masa lalu dan masa kini. Pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimanakah nasionalisme Indonesia hari ini, masa lalu, dan yang akan datang? Siapa yang tahu? Hadirin yang berbahagia, beranjak dari komentar Insinyur Soekarno puluhan tahun silam mengenai nasionalisme Indonesia waktu itu, beliau berkomentar, nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang timbul karena kesombongan belaka. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Hadirin yang berbahagia, apa maknanya? Dewan Juri yang kami hormati, di sini beliau bermaksud membedakan antara nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Barat yang ditudingnya sebagai nasionalisme yang menyerang-nyerang, nasionalisme yang mengejar diri sendiri, dan nasionalisme perdagangan berdasarkan azas untung rugi. Bertolak belakang dengan nasionalisme Indonesia waktu itu, katanya. Hadirin yang berbahagia, namun sayangnya fakta malah berkata lain. Tahun 1975, operasi Seroja dilancarkan oleh pemerintahan Soeharto atas nama nasionalisme Indonesia merebut Timur-Timur dan menjadikannya provinsi ke-27. Selain lagi pada 12 Mei 1998, ketika puluhan peluru berhamburan mengarah ke mahasiswa di Jakarta, nasionalisme yang dibilang tidak menyerang-nyerang tadi semakin terkubur bersama jatuhnya pemerintahan Soeharto. Hadirin yang berbahagia, lalu datanglah era reformasi dan demokrasi yang menuntut para elit politik dan elit ekonomi melakukan ekspansi modal yang pada ujung-ujungnya
menjadikan nasionalisme Indonesia bergeser menjadi nasionalisme perdagangan yang dituding Soekarno sebagai nasionalisme yang buruk tadi. Hadirin yang kami hormati, lalu pertanyaannya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, apa sebenarnya nasionalisme Indonesia? Atau lebih tepatnya, masih adakah nasionalisme Indonesia? Kenapa kita seakan gamang, seakan kehilangan cita rasa sebuah nasionalisme? Atau jangan-jangan nasionalisme yang kita maksud selama ini adalah ketika puluhan orang bersenjata lengkap menembaki tahanan cekungan di Sleman, Yogyakarta? Atau jangan-jangan nasionalisme yang kita maksud adalah ketika membiarkan perusahaan asing menguasai kehidupan orang banyak di Indonesia, seperti kasus Freeport di Papua? Atau jangan-jangan nasionalisme yang kita maksud adalah kenikmatan kita ketika bercingkrap-cingkrap mendengarkan irama Gangnam Style, sementara di belakang kita biarkan tari tortor, tari pendek, reok Ponorogo diklaim bangsa lain. Atau mungkin sebentar lagi kita harus menunggu giliran saluang dan dendang seperti yang saya nyanyikan tadi juga akan diklaim bangsa lain, dan kita juga akan diam seperti tari tortor dan lainnya. Atau mungkin yang lebih terkenal, rendang. Rendang sebagai the most world, the leading food, the winner food of the food in the world, makanan nomor satu di dunia, juga akan diklaim bangsa lain nantinya, dan juga kita akan diam begitu saja. Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang kami hormati, rendang itu punya Padang Pariaman, rendang punya Bukit Tinggi, rendang punya Kabupaten Agam, rendang punya 50 kota, rendang punya tanah datar, rendang pun milik kita bersama, rendang milik suku Minangkabau. Kenapa kita juga akan diam nantinya ketika itu diklaim bangsa lain? Rendang lahir sebagai suatu karya tangan dari Bundo Kanduang di Minangkabau. Hadirin yang berbahagia, mungkin nasionalisme yang kita maksud adalah ketika sedang sedih-sedihnya melihat timnas sepak bola Indonesia dikandatkan di tanah airnya sendiri seperti tahun lalu. Atau jangan-jangan nasionalisme kita harus kita impor dari negara lain, seperti kecenderungan kita terhadap barang-barang impor yang dipajang di etalase indah di berbagai mall macam berkelas di seluruh tanah air. Dewan Juri yang kami hormati, inilah wajah Indonesia hari ini yang kehilangan identitas dirinya, bangsa yang kehilangan ikatan rasa cinta dan gaya hidupnya. Kita seakan tak punya jawaban yang sama, karena yang kita tahu, kita adalah bangsa dengan beribu-ribu perbedaan tanpa kita ketahui apa yang menyebabkan kita menjadi satu bangsa. Kita telah mengubur Bhinneka Tunggal Ika dengan menjadikan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya dari sinilah nasionalisme kita lahir, saudara-saudara sekalian. Kita tak sedang berbicara tentang perbedaan, karena nasionalisme selalu berbicara tentang persamaan di antara ratusan juta anak bangsa. Kita harus punya satu jawaban. Bukankah nasionalisme lahir untuk memberikan makna hidup kepada kita yang beratus-ratus juta? Bukankah nasionalisme Indonesia lahir dari rasa perlawanan terhadap bangsa lain, penjajahan bangsa lain, lebih tepatnya penjajahan manusia di atas manusia? Dan bukankah nasionalisme Indonesia dibangun dari semangat Sumpah Pemuda untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa? Dan bukankah nasionalisme Indonesia adalah semangat ratusan juta anak negeri yang ingin membebaskan diri dari belenggu kebodohan dan berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa lain? Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang kami hormati, maka dari itu, melalui kesempatan yang begitu mulia ini, saya menghimbau kepada kita semua, mari kita sudahi cerita duka bertahun-tahun. Mari kita bangun nasionalisme Indonesia abad ke-21, sebuah nasionalisme Pancasila yang di paruhnya selalu bergema optimisme.
yang di paruhnya selalu bergema suara kebenaran, yang di sayapnya selalu mengepak melambungkan rakyat Indonesia ke langit kesejahteraan. Hadirin yang berbahagia, inilah nasionalisme Indonesia abad ke-21, nasionalisme Sang Garuda, bangsa yang bineka namun satu dalam cita dan tujuan. Mari kita bersatu, hidup Pancasila, hidup Indonesia, bersatulah tanah air, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.